Halo sahabat desa, salam desaisme. Pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022, saya sedang berada di alam terbuka yang masih sangat asri dan indah serta dengan udara yang sangat sejuk ini, yaitu di Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kemiskinan ekstrim. Sahabat desa pernah mendengar istilah kemiskinan ekstrim? Ya, kondisi saat ini yang menjadi PR sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk segera mengentaskannya. Saya Tommy Kurniawan selaku pendamping lokal desa Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekaligus yang mendampingi Desa Pegongsoran, pada saat ini ingin berupaya mencari ide-ide atau gagasan-gagasan kepada tokoh pemuda Desa Pegongsoran. Tokoh pemuda yang sangat luar biasa menjadi harapan bangsa. Apa kabar Mas Agung? Ya, alhamdulillah baik Mas. Asli Pegongsoran ya Mas? Saya asli Pegongsoran. Alamatnya di mana Mas? Saya alamatnya di sebelum Balai Desa Pegongsoran, tepatnya di Jalan Setawijaya. Oh gitu. Mas, kegiatan sehari-hari itu apa Mas? Saya kebetulan tahun ini menginjak semester 5, saya sedang kuliah di salah satu universitas di Indonesia. Oh gitu. Aktif Mas di desa Mas? Alhamdulillah untuk beberapa tahun ini aktif bersama rekan-rekan saya yang mana dari kalangan pelajar dan non pelajar. Seperti itu. Forum pemuda seperti itu ya? Iya betul. Forum pemuda desa. Mas gini Mas, di Indonesia ini kan akhir-akhir ini kan santer terdengar istilah pengentasan kemiskinan ekstrim di desa Mas. Mas sebagai tokoh pemuda sendiri bagaimana Mas? Oke, kita membicarakan tentang kemiskinan sebagai pemuda ya Mas ya? Iya betul. Oke, dari ranah pemuda sendiri pastinya apabila kita melakukan riset atau analisis tentang penelitian sebuah kemiskinan di lingkup desa, kita pastinya lihatnya dalam ranah penduduknya dulu. Betul. Ya, ranah penduduk. Kita sebagai pemuda ngelihat apa sih kerja yang sering dilakukan di ranah desa, masyarakat di desa. Kerjanya mereka itu apa? Oke. Serabutankah, petanikah gitu, atau buruh gitu kan, atau yang lain bisa kerja di PT dan sebagainya. Namun melihat dari kemiskinan sendiri, masyarakat pastinya bukan hanya di desa Pegongsoran sendiri, di seluruh mungkin di Indonesia juga terlibat kemiskinan yang mungkin ekstrim ya, seperti di Kabupaten Malang. Salah satu langkah dari pemuda sendiri gimana mengatasi cara kemiskinan di desa, pastinya ada tiga elemen nih. Dari elemen remajanya sendiri, dewasanya sendiri, dan lansia. Nah, kalau menurut saya dari ranah remaja pastinya kita memerlukan remaja yang kreatif. Inovatif, ya kan, dimana work planning itu bisa dilakukan dan bisa diperoleh oleh mereka. Bukan hanya pelatihan saja, namun bisa terus-menerus. Jadi mereka bisa berkembang. Nah, setelah mereka berkembang, pastinya memunculkan ide-ide, gagasan, dan kreativitas itu bisa membuahkan sebuah karya gitu, yang bisa mereka jual, yang mana bisa memupuk ekonomi mereka. Oh gitu. Iya. Kemudian di ranah remaja sudah, di ranah dewasa nih, kayak saya mungkin masnya gitu kan, kita perlu perkumpulan nih, perkumpulan yang mana perkumpulan itu bisa membangun suatu kelompok yang nantinya kelompok itu ketika kita dapat ide kayak pembuatan apa, misalkan kalau di sini ya ada kelompok wanita itu membuat keripik. Tahu keripik singkong? Iya betul. Iya, keripik singkong yang mungkin masnya juga pernah makan di wilayah Desa Pegongsoran ini, itu buatan dari anak-anak remaja di sini. Remaja dalam arti dewasa ya. Mereka yang punya keahlian dari singkong yang mereka tanam bisa dihasilkan keripik yang mana bisa dijual. Nah, itu langkah yang bisa dilakukan ketika ekonomi di lingkup entah kabupaten maupun Indonesia ini menurun. Gitu. Itu nantinya yang bakal bisa membangun dan bisa membuahkan dan menumbuhkan ekonomi di lingkungan desa. Kemudian di tingkat lansia sendiri pastinya namanya lansia itu kan kesehatan itu perlu ya Mas ya. Iya, betul. Nah, dengan mereka sehat pastinya ekonomi mereka atau keuangan mereka juga akan baik-baik saja. Makanya ada tiga elemen ini, remaja, dewasa, dan lansia ini perlu kita kembangkan terlebih dahulu. Gitu ya. Gitu. Menarik Mas pembicaraannya. Mas, saya tertarik nih dengan yang dari unsur pemuda tadi yang remaja gitu ya. Kadang-kadang remaja di pedesaan terutama ya, itu kan kadang-kadang kayak mereka itu cenderung menutup kepada forum gitu ya. Kayak misal malu-malu ketika di hadapan forum malu berbicara seperti itu ya. Saya kemarin sempat mendengar nih Mas, kayak saya pribadi itu kan sebagai pendamping lokal Desa Pegongsoran ya. Kemarin sempat mendengar Mas ada kegiatan di Kabupaten Pemalang itu kan gerakan pemuda hebat ya. Gerakan remaja hebat ya. Nah, itu Mas Agung sendiri itu kan menjadi delegasi dari Desa Pegongsoran Mas. Itu kegiatannya apa Mas? Oke. Ini terlebih dahulu kita ke belakang ya, sebelum saya dipilih menjadi perwakilan dari Gerakan Remaja Hebat. Awalnya itu ya dari Kabupaten Pemalang itu
milih desa dulu nih, desa mana aja yang bakal jadi riset pertama dari GRH ini. Nah, alhamdulillah dari desa Pekongsoran sendiri terpilih, salah satunya dengan desa sebelah. Nah, dan alhamdulillah saya sebagai tokoh pemuda nih dari perangkat desa memilih saya untuk mewakili desa terlibat di kabupaten untuk dikirim ke 3 provinsi atau Semarang. Dan itu saya juga sangat antusias sendiri ya, karena saya diamanahkan untuk bisa mewakili tingkat kabupaten ke provinsi Semarang. Gitu. Kegiatan di sana pastinya senang ya Mas ya. Senangnya dalam arti bisa ketemu teman-teman baru gitu, bisa mendapat ilmu baru gitu kan. Yang mana awalnya saya belum tahu, walaupun saya mohon maaf ya, saya anak mahasiswa, tapi nggak semua mahasiswa juga mendapatkan hal seperti itu gitu kan. Makanya ilmu itu yang nantinya bakal saya share ke teman-teman yang ada di sini gitu. Yang mana di sana kita melakukan riset bagaimana sih kita melakukan kapasitas remaja itu yang seperti apa gitu kan, orang-orangnya itu bagaimana cara kita menanggulangi tingkat remaja yang notabene itu pikirannya itu hanya lurus aja. Dalam arti lurus, mereka hanya satu patokan, nggak bisa melihat dari luasnya yang mana, tingginya yang mana, lebarnya yang mana. Ya makanya itu yang di GRH itu kita ada namanya lingkar remaja. Nah, lingkar remaja. Apa sih itu lingkar remaja? Lingkar remaja itu kita mengumpulkan remaja-remaja nih untuk kita belajar bareng, kita saring sharing, apalagi yang tadi Mas bilang gimana sih remaja itu biar bisa ngomong gitu kan, biar bisa ngomong di depan umum, itu salah satunya kayak gitu. Makanya gerakan remaja hebat ini yang menjadi moto utama agar remaja itu bisa berkembang. Gitu. Berarti intinya dari kegiatan itu kayak melatih soft skill juga. Iya, betul. Soft skill bagi para soft pemuda skill dan hard skillnya mereka nantinya. Yang mereka memang pemalu kayak gitu. Kegiatan GRH ini sendiri itu sejalan nggak Mas dengan upaya atau ide yang nantinya bisa dipakai untuk pengentasan kemiskinan ekstrim? Artinya gini Mas, ketika pemuda desa nih, kadang-kadang kan banyak pemuda desa yang putus sekolah gitu. Iya. Itu kan artinya kan ketika putus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan itu kan kemungkinan sulit. Apakah dari kegiatan itu nantinya ada korelasi mungkin ketika mereka bisa disekolahkan gratis secara gratis, mungkin itu bisa Mas? Bagaimana Mas? Oke. Dalam gerakan remaja hebat yang mana terhadap perekonomian ataupun kemiskinan di desa ya, tentunya remaja ini bakal dinaungi, terutama remaja-remaja yang tidak sekolah atau putus sekolah. Mereka akan difasilitasi untuk mereka bisa sekolah kembali, dan nantinya setelah mereka sekolah mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satunya seperti itu. Makanya kita lagi gencar-gencarnya mencari remaja-remaja yang mana masih putus sekolah, dan kita butuh mereka karena kita juga ingin memberdayakan mereka juga. Kayak gitu. Seperti itu. Intinya sebenarnya tujuannya itu untuk membantu mereka mengenyang pendidikan. Iya, betul. Artinya gini, ketika mereka nanti berhasil mendapatkan pendidikan yang seharusnya kayak misal sekarang kan 9 bulan apa 9 tahun ya. 12 tahun sekarang. Ya, 12 tahun. Nah, itu artinya ketika mereka nanti berhasil mendapatkan ijazah, artinya itu akan memacu mereka untuk bisa bekerja lebih baik, sehingga akan mengangkat perekonomian keluarga. Iya, betul. Ya, itu sangat membantu mereka ya, terutama ya. Betul Mas, karena ketika mereka perekonomian kurang membantu atau mendukung, itu kan kadang-kadang mereka justru cenderung pada akhirnya terpaksa untuk bekerja bingung di usia yang seharusnya mereka masih mengenyang pendidikan, mereka pada akhirnya kan bekerja. Putus sekolah dan kerja. Wah, hebat sekali Mas itu programnya Mas. Program dari mana itu Mas? Program dari UNICEF. Oh, UNICEF. Iya, jadi bekerja sama dengan UNICEF untuk bisa menggerakkan remaja-remaja yang putus sekolah. Keren sekali. Mas Agung, ini keren sekali Mas, obrolan kita beberapa menit yang lalu itu bisa diaplikasikan sebagai wujud upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di desa Pekongsoran itu sendiri Mas. Terima kasih banyak Mas sebelumnya, karena memang ini sama-sama Mas, sama-sama banget. Iya. Agung, sukses selalu. Mudah-mudahan generasi yang maju mungkin nanti bisa Mas menjadi kepala desa. Aduh, kita bayangin dulu aja wis. Gitu Mas. Oke Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Salam desaisme. Desa bisa. Desa yang kelam, SDA-nya tak berkembang, Gus Halim